hukum sunyi, bergerak tanpa suara, menahan emosi di balik mahkota kuasa. Saat dunia berisi mengejar validasi, kita membangun benteng menguasai dimensi. Hukum sunyi, jangkarkan jiwamu, biarkan keningan mematahkan musuhmu. Dikelilingi banyak orang itu melelahkan. Bukan karena orang-orang itu jahat, bukan karena mereka berniat menyakiti, tetapi karena akses ke diri Anda itu mahal harganya. Semakin banyak orang yang Anda kenal, semakin banyak waktu Anda terpecah menjadi kewajiban-kewajiban kecil yang tak kasat mata. Sebuah balasan pesan yang Anda merasa terpaksa harus kirim, sebuah rencana yang setengah Anda setujui tanpa berpikir panjang, sebuah versi diri Anda yang diam-diam Anda pertahankan agar tidak ada yang terasa canggung, tegang, atau disalahpahami. Tidak ada yang dipaksakan. Itulah mengapa kekuatan ini begitu mudah hilang. Kekuatan tidak meninggalkan Anda dalam sebuah keruntuhan yang dramatis. Ia tidak mengumumkan dirinya, melainkan bocor perlahan-lahan melalui kerjasama, melalui ketersediaan Anda, melalui keterbukaan emosional di ruang-ruang yang tidak melindungi Anda. Sejak dini Anda diajarkan untuk melihat hal ini sebagai sesuatu yang normal, melihat sikap selalu merespon sebagai kedewasaan, melihat keterlibatan yang konstan sebagai kekuatan. Kita diajarkan untuk takut pada isolasi, mengaitkannya dengan kelemahan, ketidakstabilan, atau kegagalan. Namun, isolasi bukanlah ketiadaan dukungan, melainkan penghilangan gangguan. Dukungan selalu datang dengan harga, dan harga itu jarang sekali dinyatakan di awal. Harga itu mengorbankan ketersediaan Anda, prediktabilitas Anda, ketergantungan emosional Anda. Setiap ikatan menulis, kontrak tak kasat mata, yang tidak pernah Anda tanda tangani secara sadar. Seperti halnya, jadilah orang yang bisa dihubungi, jadilah orang yang masuk akal, jadilah orang yang bisa dimengerti, pertimbangkan perasaan orang lain, kelola reaksi mereka, haluskan sudut-sudut keputusan Anda. Tanda tangani kontrak-kontrak ini dalam jumlah yang cukup, dan sesuatu yang samar akan terjadi. Hidup Anda melambat. Bukan karena Anda kekurangan ambisi atau kecerdasan, tetapi karena setiap langkah sekarang harus melewati filter-filter tersebut. Anda berhenti bergerak dengan tajam. Anda ragu-ragu. Anda memperhitungkan reaksi, Anda mengantisipasi pertanyaan, Anda menyesuaikan diri. Orang-orang yang paling banyak bersosialisasi, yang terhubung dengan segalanya dan semua orang, seringkali menjadi orang yang paling mudah diatur. Mereka tidak bisa menghilang tanpa menimbulkan kekhawatiran. Mereka tidak bisa bertindak tiba-tiba tanpa penjelasan. Mereka tidak bisa bergerak tanpa izin yang berkedok kesopanan. Isolasi merusak mekanisme tersebut. Ketika Anda sendirian, tidak ada yang butuh pembenaran, tidak ada yang perlu diperhalus, tidak ada yang butuh persetujuan. Anda bertindak ketika Anda memutuskan, bukan ketika hal itu terasa dapat diterima oleh orang lain. Para pemikir strategi sejak zaman dulu sudah memahami hal ini, jauh sebelum bahasa modern membuatnya terdengar sopan. Mereka memperingatkan bahwa keterikatan menciptakan keraguan, dan keraguan adalah tempat di mana kekuatan mati, bukan karena keraguan itu tidak bermoral, melainkan karena hal itu membuat Anda mudah ditebak, lambat, dan mudah dialihkan. Perhatikan siapa yang paling ditekan oleh masyarakat. Bukan penjahat, bukan pemberontak terang-terangan, melainkan orang-orang yang menarik diri secara diam-diam. Orang-orang yang berhenti menjelaskan diri mereka sendiri, orang-orang yang mengurangi akses. Penarikan diri itu meresahkan, karena ia merusak sistem tanpa adanya konfrontasi. Seseorang yang melangkah mundur menjadi lebih sulit dibaca, lebih sulit ditebak, lebih sulit dikendalikan. Ketidakpastian itu membuat orang lain merasa tidak nyaman, bahkan memusuhi pada awalnya. Isolasi terasa salah, lalu membosankan, lalu menggelisahkan. Sistem saraf Anda yang terbiasa dengan masukan konstan akan protes, dan kemudian sesuatu menjadi jernih. Keputusan Anda menjadi lebih tenang,
emosi Anda berhenti dinegosiasikan, standar Anda berhenti dijelaskan. Anda berhenti meminta kesepakatan bersama untuk melangkah maju. Anda mulai bertindak dari keyakinan batin, bukan dari validasi eksternal. Pergeseran ini bukanlah kepercayaan diri. Kepercayaan diri masih mencari umpan balik. Pergeseran ini adalah ketidakpedulian, bukan sikap apatis, bukan kepahitan, melainkan kemandirian utuh. Ketika Anda tidak lagi peduli siapa yang setuju, siapa yang paham, siapa yang bertahan, Anda menghilangkan daya tawar yang secara tidak sadar dimiliki orang lain atas diri Anda. Dan saat itulah kesadaran itu mendarat perlahan dan tak terbantahkan. Anda tidak pernah kekurangan kekuatan, Anda tidak pernah rusak, Anda hanya sedang dikelilingi. Apa yang datang berikutnya bukanlah motivasi, bukan pengembangan diri, dan bukan kenyamanan. Ini adalah mekanika sunyi dari penarikan diri. Bagaimana akses dikurangi tanpa drama, bagaimana jarak ditegakkan tanpa penjelasan, dan mengapa orang-orang yang diuntungkan oleh ketersediaan Anda akan menjadi orang pertama yang menolaknya. Di akhir video ini, Anda tidak hanya akan memahami isolasi, Anda akan memahami mengapa dunia bekerja begitu keras untuk memastikan Anda tidak pernah memilihnya. Ini hukum sunyi, bergerak tanpa suara, menahan emosi, di balik mahkota kuasa. Pada titik tertentu, tanpa disadari, Anda menjadi berguna, bukan berkuasa, bukan dihormati, melainkan berguna. Orang-orang tidak mengumumkannya ketika hal itu terjadi. Mereka hanya mulai mendatangi Anda lebih sering demi pendapat Anda, demi waktu Anda, demi kehadiran Anda, demi ketersediaan Anda. Pada awalnya, itu terasa seperti sebuah keterpakaian atau pengakuan, lalu menjadi rutinitas, kemudian menjadi harapan orang lain. Dan harapan orang lain adalah titik di mana kekuatan diam-diam berbalik arah. Saat orang-orang mengharapkan akses ke diri Anda, hubungan tersebut berubah. Anda tidak lagi memilih interaksi, Anda sedang mempertahankannya. Mempertahankan membutuhkan konsistensi, konsistensi membutuhkan penjelasan, penjelasan membutuhkan paparan emosional. Sekarang, kondisi batin Anda menjadi penting bagi orang lain, itulah bahayanya. Sosialisasi mengondisikan Anda untuk tetap dapat terbaca. Anda dituntut untuk dapat dipahami, ditebak, dibaca secara emosional, karena orang yang mudah terbaca itu mudah diatur. Begitu orang bisa membaca Anda, mereka bisa mengatur waktu Anda. Begitu mereka bisa mengatur waktu Anda, mereka bisa menginterupsi Anda. Begitu mereka bisa menginterupsi Anda, mereka bisa memperlambat Anda. Kekuatan tidak runtuh karena serangan, ia runtuh karena friksi atau gesekan. Perhatikan seberapa sering Anda menunda keputusan karena orang lain, bukan karena keputusan itu salah, tetapi karena seseorang akan bereaksi, seseorang akan bertanya, seseorang akan merasa diabaikan, seseorang akan memasukkannya ke dalam hati. Jadi Anda menunggu, Anda memperhalus, Anda menjelaskan. Penundaan itu bukanlah kesopanan, itu adalah kepatuhan. Para ahli strategi ulung memahami sesuatu yang dihindari oleh manusia modern untuk diakui. Ancaman terbesar bagi otoritas adalah keterikatan emosional. Keterikatan memaksa adanya pembenaran. Pembenaran mengundang negosiasi. Negosiasi melarutkan dominasi. Inilah mengapa para penguasa dalam sejarah mengurangi kedekatan, bukan karena mereka membenci orang, melainkan karena kedekatan menghasilkan tuntutan, dan tuntutan menciptakan batasan. Ketika Anda berhenti bersosialisasi, sesuatu yang praktis langsung berubah. Waktu Anda berhenti terpecah-pecah. Tidak ada interupsi spontan, tidak ada pengalihan emosional, tidak ada kewajiban tak kasat mata. Pada awalnya, kekosongan itu terasa aneh, lalu menjadi produktif karena waktu yang tanpa interupsi mengungkap pola-pola yang tidak pernah Anda sadari saat dikelilingi orang. Pola pada orang lain, pola pada diri Anda sendiri, pola tentang seberapa sering Anda berkompromi tanpa menyadarinya. Isolasi tidak membuat Anda bijaksana secara instan, ia membuat Anda lebih keras.
Anda berhenti melunakkan kebenaran. Anda berhenti menyesuaikan perilaku terlebih dahulu. Anda berhenti memperhitungkan perasaan yang bukan merupakan tanggung jawab Anda. Pengerasan ini bukanlah kekejaman. Ini adalah pemulihan batasan diri. Orang-orang bereaksi keras terhadap pergeseran ini bukan karena Anda melakukan sesuatu kepada mereka, melainkan karena Anda berhenti melakukan sesuatu untuk mereka. Anda berhenti mudah diakses. Anda berhenti selalu merespons. Anda berhenti mudah ditebak. Mereka merasakan kehilangan itu sebelum Anda merasakannya, dan mereka akan mencoba memberinya label. Mereka akan menyebutnya sebagai keangkuhan. Mereka akan menyebutnya sebagai sikap menjauh. Mereka akan menyebutnya sebagai ego. Label-label itu bukanlah diagnosis, melainkan sebuah protes. Inilah kebenaran yang tidak nyaman. Kebanyakan orang tidak merindukan Anda ketika Anda menarik diri. Mereka merindukan versi diri mereka sendiri yang ada. Ketika mereka memiliki akses ke diri Anda, perhatian Anda, penegasan Anda, kerja keras emosional Anda. Ketika hal itu lenyap, mereka merasa lebih kecil. Jadi mereka menyerang perubahan tersebut alih-alih memeriksa kehilangan yang mereka rasakan. Berada sendirian dalam waktu yang cukup lama memaksa terjadinya pergeseran dalam otoritas internal. Anda berhenti berkonsultasi dengan orang lain sebelum memutuskan. Anda berhenti menarasikan langkah Anda. Anda berhenti mempersiapkan penjelasan sebelumnya. Keputusan Anda menjadi lebih tenang dan mutlak. Inilah saat di mana isolasi berhenti terasa pasif dan mulai terasa tegas. Di akhir tahap ini, satu kesadaran terkunci. Kekuatan tidak dibangun dengan menambah orang, ia dibangun dengan mengurangi akses. Tidak semua orang layak mendapatkan kedekatan. Tidak semua orang layak mendapatkan wawasan Anda. Tidak semua orang layak mendapatkan reaksi Anda. Isolasi adalah cara Anda menegakkan kebenaran tersebut. Ini hukum sunyi, bergerak tanpa suara, menahan emosi di balik mahkota kuasa. Saat Anda menarik diri, lingkungan sekitar bergeser, tidak secara dramatis, tidak secara instan, melainkan secara samar. Orang-orang mulai menguji ketidakhadiran Anda. Mereka mengirim pesan yang tidak butuh jawaban. Mereka menciptakan alasan untuk masuk kembali ke ruang Anda. Mereka merekayasa urgensi padahal tidak ada. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sistem yang sedang memeriksa apakah akses benar-benar telah dicabut. Sistem sosial tidak menoleransi bagian yang hilang. Setiap kelompok secara tidak sadar membagi peran. Si pendengar, si penstabil, si penghibur, si pemecah masalah. Ketika Anda menarik diri, peran Anda tetap ada tetapi Anda tidak ada di sana. Ini menciptakan ketidakseimbangan, dan ketidakseimbangan memicu perilaku korektif. Respons pertama adalah rasa ingin tahu. Kemana saja kamu? Kamu kok tenang-tenang saja? Semuanya baik-baik saja. Pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah kepedulian, melainkan pengintaian. Sistem sedang menilai apakah penarikan diri Anda bersifat sementara atau struktural. Jika Anda cepat kembali, tidak ada yang berubah. Jika Anda tetap absen, eskalasi dimulai. Respons kedua adalah pembingkaian moral. Kamu sudah berubah. Kamu menjauh. Kamu bukan yang dulu lagi. Perhatikan apa yang hilang. Mereka tidak mengatakan Anda melakukan sesuatu yang salah. Mereka mengatakan Anda menjadi sesuatu yang salah. Karakter Anda yang dipertanyakan, bukan tindakan Anda. Pembingkaian moral ini disengaja untuk menekan Anda agar mengoreksi diri. Ini adalah senjata halus. Jika itu gagal, respons ketiga muncul, pengucilan. Anda ditinggalkan dari informasi, dari rencana, dari percakapan. Ini dimaksudkan untuk menghukum Anda, tetapi ini hanya berhasil jika Anda takut kehilangan penerimaan dalam kelompok. Jika tidak takut, dinamikanya akan berbalik. Disinilah isolasi berubah menjadi daya tawar. Ketika Anda berhenti mengejar hubungan kembali, sesuatu yang meresahkan terjadi. Orang-orang mulai menyesuaikan diri di sekitar Anda.
Mereka menurunkan tuntutan. Mereka memilih kata-kata dengan hati-hati. Mereka ragu-ragu sebelum menginterupsi karena ketidakpastian telah masuk ke dalam persamaan. Orang yang mudah ditebak itu mudah ditangani. Orang yang tidak bisa ditebak membutuhkan kehati-hatian. Isolasi menciptakan ketidakpastian, bukan melalui kekacauan, melainkan melalui keheningan. Tidak ada kabar terbaru, tidak ada sinyal emosional, tidak ada niat yang terlihat. Orang lain terpaksa menebak, dan menebak itu menguras energi. Pada tahap ini, kehadiran Anda berubah tanpa usaha. Ketika Anda masuk kembali ke sebuah ruangan, hal itu akan disadari, bukan karena Anda lebih berisik, melainkan karena Anda langka. Kelangkaan mengubah persepsi. Apa yang selalu tersedia akan dikonsumsi tanpa berpikir. Apa yang terbatas akan ditangani dengan hati-hati. Ini bukan sekadar psikologi, ini adalah ekonomi. Isolasi juga mengubah postur internal Anda. Anda berhenti menjelaskan keputusan Anda terlebih dahulu. Anda berhenti bernegosiasi sebelum bertindak. Anda berhenti mencari keselarasan sebelum bergerak. Tindakan Anda menjadi mandiri dan selesai dalam diri sendiri. Hal ini membuat orang lain tidak nyaman, karena kenyamanan datang dari prediktabilitas. Para ahli strategi kuno memahami bahwa kekuatan tidak membutuhkan penegasan yang konstan, ia membutuhkan keterlibatan yang tidak seimbang atau asimetris. Anda tidak merespons dengan kecepatan yang sama, Anda tidak membuka diri pada kedalaman yang sama, Anda tidak berinvestasi secara setara. Ketidakseimbangan menciptakan hierarki. Pada titik ini, upaya untuk menarik Anda kembali akan mengintensif. Orang-orang menguji batasan secara lebih langsung. Mereka memancing reaksi. Mereka mencoba membuat Anda merasa bersalah. Upaya-upaya ini mengungkap sesuatu yang kritis. Mereka bereaksi terhadap hilangnya pengaruh, bukan hilangnya hubungan. Hubungan bisa digantikan, pengaruh tidak bisa. Jika Anda mempertahankan posisi Anda, pergeseran terakhir terjadi, narasi tentang Anda berubah. Anda tidak lagi digambarkan secara emosional, Anda digambarkan secara strategis. Dia sulit dihubungi, dia menutup diri, dia bergerak dengan diam-diam. Ini bukan hinaan, melainkan sebuah pengakuan. Di akhir fase ini, satu fakta menjadi jelas. Isolasi telah mengubah status Anda tanpa adanya konfrontasi. Anda tidak berargumen, Anda tidak menjelaskan, Anda tidak menuntut, Anda hanya menghapus akses, dan akses adalah mata uang yang sebenarnya. Ini hukum sunyi, bergerak tanpa suara, menahan emosi, di balik mahkota kuasa. Pada awalnya, isolasi terasa seperti sebuah reaksi. Anda menarik diri karena ada sesuatu yang terasa salah, karena orang-orang melelahkan Anda, karena percakapan mulai terasa berulang, mengganggu, atau kosong. Namun, reaksi itu tidak stabil. Jika isolasi tetap bersifat emosional, ia akan runtuh di bawah tekanan. Untuk menjadi sebuah kekuatan, ia harus berubah menjadi mekanis. Kekuatan tidak pernah terjadi secara kebetulan, ia dirancang. Kebanyakan orang salah memahami jarak. Mereka pikir isolasi berarti menghilang sepenuhnya, memutus semua orang, menjadi tidak dapat dihubungi. Itu bukanlah kekuatan, itu adalah kekacauan. Isolasi yang sebenarnya adalah paparan yang terkendali. Anda tidak pergi, Anda teregulasi. Lapisan pertama dari sistem ini adalah kontrol respons. Anda berhenti merespons berdasarkan urgensi yang diciptakan oleh orang lain. Pesan tidak lagi dibalas berdasarkan tekanan emosional. Panggilan telepon tidak lagi diangkat hanya karena panggilan itu masuk. Anda merespons ketika secara strategis sudah bersih untuk merespons. Hal ini melakukan sesuatu yang samar tetapi mendalam. Ia membalikkan tempo. Orang yang mengendalikan tempo mengendalikan interaksi. Orang yang langsung bereaksi menyerahkan temponya. Seiring waktu, orang-orang mulai menyesuaikan diri dengan ritme Anda alih-alih mengharapkan Anda menyamai ritme mereka.
Itulah hierarki yang terbentuk secara diam-diam. Lapisan kedua adalah disiplin informasi. Anda berhenti menjelaskan pergerakan Anda berhenti mengumumkan niat, Anda berhenti menarasikan proses batin Anda, bukan karena Anda bersembunyi, melainkan karena informasi adalah daya tawar. Semakin banyak orang tahu tentang apa yang Anda lakukan, semakin mereka merasa berhak untuk berkomentar, memengaruhi, atau mencampuri. Keheningan menghapus hak istimewa tersebut. Anda membiarkan hasil yang berbicara, bukan prosesnya. Ini menciptakan asimetri. Orang lain berbicara, Anda mengamati. Orang lain berspekulasi, Anda memutuskan. Lapisan ketiga adalah penahanan emosional. Kebanyakan orang membocorkan emosi secara konstan. Mereka meluapkan kekesalan, mereka mengeluh, mereka memproses isi kepala dengan bersuara. Ini terasa sehat. Tetapi ini menciptakan ketergantungan. Ini mengundang kenyamanan, nasihat, koreksi, dan penilaian. Ketika Anda berhenti membocorkan emosi, sesuatu bergeser. Orang-orang tidak lagi tahu bagaimana menempatkan Anda secara emosional. Mereka tidak bisa tahu apakah Anda senang atau tidak senang. Mereka tidak bisa tahu apakah Anda terpengaruh atau acuh tak acuh. Ambiguitas ini mendestabilisasi, dan destabilisasi menciptakan kehati-hatian. Isolasi juga merestrukturisasi pemikiran Anda. Tanpa masukan sosial yang konstan, pikiran Anda berhenti terpecah-pecah. Anda tidak lagi bereaksi terhadap opini, berita, suasana hati kelompok, atau penularan emosional. Pikiran Anda memanjang. Anda mulai berpikir dalam rantai sebab akibat, bukan dorongan sesaat. Jika saya melakukan ini sekarang, apa yang terjadi dalam 6 bulan? Jika saya mengizinkan akses ini, apa yang terjadi tahun depan? Jika saya menunda, siapa yang akan menyesuaikan diri? Ini adalah pemikiran strategis. Ia tidak bisa eksis dalam kebisingan sosial yang konstan. Para pemikir ulung dalam sejarah memahami hal ini secara mendalam. Mereka memperingatkan bahwa para penguasa yang mengelilingi diri mereka secara berlebihan akan kehilangan kejelasan, bukan karena orang-orang berbohong, melainkan karena terlalu banyak suara mengencerkan pengambilan keputusan. Isolasi bukan tentang sendirian, melainkan tentang mengurangi gangguan. Seiring isolasi Anda menjadi konsisten, orang-orang mulai memperlakukan Anda secara berbeda. Mereka memilih kata-kata dengan hati-hati. Mereka ragu-ragu belum berasumsi memiliki akses, mereka menunggu alih-alih menuntut. Ini bukanlah rasa hormat dalam arti emosional. Ini adalah pengakuan atas batasan diri. Batasan menciptakan bentuk, bentuk menciptakan otoritas. Akan ada tekanan untuk merusak sistem ini. Orang-orang akan menguji Anda, mereka akan naik banding pada sejarah. Kita selalu mengobrol seperti ini dulu. Mereka akan naik banding pada emosi. Kamu sudah menjauh. Mereka akan naik banding pada moralitas. Ini tidak sehat. Seruan-seruan ini bukan tentang kesejahteraan Anda, melainkan tentang memulihkan keakraban. Keakraban menguntungkan mereka, jarak menguntungkan Anda. Jika Anda menjelaskan diri Anda di sini, sistem akan melemah. Penjelasan mengundang negosiasi. Negosiasi membuka kembali akses. Keheningan tidaklah pasif dalam fase ini. Keheningan adalah penegakan hukum. Seiring berjalannya waktu, sesuatu yang tidak dapat diubah terjadi secara internal. Anda berhenti memeriksa diri Anda terhadap orang lain. Anda berhenti mengantisipasi reaksi. Anda berhenti menyesuaikan identitas demi persetujuan. Rasa otoritas Anda menjadi internal. Anda tidak lagi merasa terburu-buru, Anda tidak lagi merasa tertekan, Anda tidak lagi merasa diawasi. Inilah momen ketika isolasi berhenti terasa seperti sebuah ketiadaan dan mulai terasa seperti sebuah posisi atau pijakan. Di akhir tahap ini, Anda memahami sesuatu dengan jelas. Kekuatan tidak dibangun oleh keterlihatan, ia dibangun oleh kendali atas keterlibatan. Siapa yang mendapat akses, siapa yang mendapat respons, siapa yang mendapat penjelasan. Isolasi bukanlah pelarian dari orang-orang,
melainkan kendali penuh atas kedekatan. Ini hukum sunyi, bergerak tanpa suara, menahan emosi di balik mahkota kuasa. Hierarki jarang sekali berubah melalui konfrontasi. Tantangan langsung menciptakan perlawanan. Perlawanan menyatukan oposisi. Pergeseran nyata dalam hierarki terjadi secara diam-diam ketika satu orang mengubah posisi dan semua orang terpaksa melakukan kalibrasi ulang. Isolasi adalah salah satu dari sedikit langkah yang melakukan hal ini secara otomatis. Ketika Anda mengurangi akses, orang kehilangan titik acuan. Mereka tidak tahu seberapa tersedia diri Anda, seberapa besar Anda peduli, seberapa jauh Anda tetap berinvestasi. Ketidakpastian ini mendestabilisasi asumsi yang ada, dan asumsi adalah fondasi dari hierarki. Kebanyakan struktur sosial bergantung pada peran yang dapat ditebak. Siapa yang memulai, siapa yang merespons, siapa yang menjelaskan, siapa yang menunggu. Pola-pola ini berjalan berdasarkan kebiasaan. Ketika Anda menarik diri secara konsisten, pola tersebut rusak. Anda tidak lagi berada di tempat yang diharapkan. Ini menciptakan ruang hampa, dan ruang hampa memaksa adanya penyesuaian. Orang lain mulai mengompensasi. Ada yang berbicara lebih banyak untuk mengisi keheningan, ada yang ragu-ragu bertindak tanpa umpan balik, ada yang mencoba menyelaraskan kembali posisi mereka. Semua ini menggeser energi ke arah Anda, bukan menjauh. Anda tidak lagi bersirkulasi di dalam sistem. Sistemlah yang bersirkulasi di sekitar ketidakhadiran Anda. Perhatikan perubahan dalam interaksi. Orang-orang berhenti mengasumsikan ketersediaan Anda. Mereka berhenti menuntut jawaban segera. Mereka berhenti berperilaku terlalu akrab, bukan karena Anda menegur mereka, melainkan karena mereka tidak lagi merasa berhak. Hak istimewa membutuhkan pengulangan. Isolasi memutus pengulangan tersebut. Disinilah hierarki mulai terbalik. Sebelumnya Anda beradaptasi dengan ritme kelompok. Sekarang kelompok beradaptasi dengan ketidakpastian yang Anda bawa. Ketidakpastian itu tidak nyaman, dan ketidaknyamanan memaksa adanya kehati-hatian. Kehati-hatian mengubah nada bicara. Orang menjadi lebih presisi, lebih menahan diri, lebih sengaja. Mereka memilih kata dengan hati-hati, mereka menghindari tekanan yang tidak perlu, mereka ragu-ragu sebelum melewati batasan, bukan karena takut, melainkan karena mereka tidak lagi tahu konsekuensi dari melanggar batasan tersebut. Konsekuensi yang tidak diketahui selalu memperlambat perilaku. Isolasi juga mengubah bagaimana otoritas dirasakan. Otoritas bukanlah volume suara, melainkan sebuah keputusan final atau mutlak. Ketika Anda berbicara lebih sedikit, setiap kata membawa beban lebih besar. Ketika Anda bertindak lebih jarang, setiap tindakan menandakan niat yang kuat. Ketika Anda jarang muncul, kehadiran Anda mendapatkan gravitasinya tersendiri. Ini bukan sekadar misteri, ini adalah kelangkaan. Para pakar teori kekuasaan terdahulu memahami bahwa seorang penguasa yang muncul di mana-mana akan kehilangan keistimewaannya. Keistimewaan membutuhkan jarak. Jarak menciptakan ketinggian posisi. Pada tahap ini, orang mulai mereferensikan Anda secara berbeda, bukan secara emosional, melainkan secara struktural. Dia memutuskan secara diam-diam, dia menyimpan pikirannya sendiri, dia tidak melibatkan dirinya jika tidak perlu. Pernyataan-pernyataan ini menandakan sebuah pergeseran. Anda bukan lagi bagian dari ekonomi emosional, Anda adalah bagian dari lapisan pengambil keputusan. Beberapa orang akan membenci perubahan ini. Mereka merasa kehilangan arah, mereka merasa diturunkan pangkatnya, mereka merasa dikucilkan. Kebencian ini adalah bukti dari penataan ulang hierarki. Hilangnya akses terasa seperti hilangnya status. Kesalahan kritis pada tahap ini adalah memberikan ketenangan. Upaya menenangkan mencoba memulihkan kenyamanan. Kenyamanan memulihkan pola lama memulihkan hierarki lama. Anda tidak menenangkan, Anda tetap konsisten. Konsistensi menstabilkan posisi baru Anda. Seiring waktu,
Isolasi mengubah bagaimana konflik berperilaku di sekitar Anda. Orang-orang lebih jarang berargumen di hadapan Anda. Mereka menghindari melibatkan Anda dalam perselisihan emosional. Mereka menyelesaikan masalah sebelum membawanya kepada Anda. Mengapa? Karena gejolak emosi dan isolasi tidak dapat bercampur. Mereka merasa bahwa tekanan emosional tidak akan menggerakkan Anda. Ini menghilangkan insentif mereka untuk menggunakannya. Sekarang, hierarki telah bergeser tanpa satupun konfrontasi. Anda tidak menegaskan dominasi, Anda tidak menuntut rasa hormat, Anda tidak menjelaskan batasan, Anda hanya menghapus ketersediaan Anda, dan ketersediaan adalah tangga tak kasat mata yang dipanjat semua orang. Kekuatan tidak direbut, ia direposisi. Isolasi adalah tindakan melangkah keluar dari anak tangga bawah, dan membiarkan orang lain menyesuaikan diri dengan celah yang ada. Ini hukum sunyi, bergerak tanpa suara, menahan emosi, di balik mahkota kuasa. Pada saat isolasi telah berlangsung cukup lama, sesuatu yang samar terjadi. Dunia luar berhenti menjadi tekanan utama. Tekanan itu berbalik ke dalam. Disinilah isolasi berhenti terlihat mengesankan dan mulai menjadi sulit, karena sekarang tidak ada lagi orang yang bisa disalahkan, tidak ada gangguan untuk bersembunyi, tidak ada percakapan untuk memperhalus ketidaknyamanan, tidak ada kebisingan untuk menenggelamkan keraguan, hanya ada pola, yaitu pola diri Anda sendiri. Kehidupan sosial menutupi kelemahan dengan menyebarkannya. Ketidakjelasan menjadi diskusi, ketakutan menjadi lelucon, keraguan menjadi ketidakpastian bersama. Sendirian, trik-trik ini berhenti berfungsi. Setiap keraguan adalah milik Anda. Setiap dorongan hati terlihat jelas. Setiap alasan runtuh di bawah keheningan. Inilah mengapa kebanyakan orang menyerah di sini, bukan karena isolasi membahayakan mereka, melainkan karena isolasi mengungkap siapa mereka sebenarnya. Isolasi menghilangkan pengalihan beban emosional. Tidak ada orang yang menenangkan Anda. Tidak ada orang yang menormalisasi kebiasaan buruk Anda. Tidak ada orang yang menyerap kecemasan Anda. Pada awalnya, ini terasa mendestabilisasi. Pikiran Anda mencari stimulasi, tubuh Anda mencari interupsi, perhatian Anda hanyut ke apapun yang menciptakan reaksi. Ini adalah fase sakau, bukan dari orang-orang, melainkan dari ketergantungan. Jika Anda bertahan dalam fase ini, sistem saraf Anda mulai melakukan kalibrasi ulang. Anda berhenti bereaksi terhadap keheningan sebagai sebuah ancaman. Anda berhenti mengartikan ketenangan sebagai kekosongan. Anda berhenti membutuhkan konfirmasi konstan bahwa Anda ada. Batas dasar Anda menurun. Dan ketika batas dasar Anda menurun, kejelasan pun bangkit. Disinilah kemandirian sejati terbentuk, bukan kemandirian dari orang lain, melainkan kemandirian dari pemicu emosional. Anda tidak lagi terburu-buru menjelaskan diri sendiri, Anda tidak lagi membela diri secara refleks, Anda tidak lagi mencari kesepakatan sebelum bertindak, bukan karena Anda percaya diri, melainkan karena Anda mandiri utuh. Orang yang mandiri utuh itu berbahaya dengan cara yang samar. Mereka tidak bisa diburu-buru, mereka tidak bisa dibuat merasa bersalah, mereka tidak bisa disudutkan secara emosional. Tekanan membutuhkan reaksi agar bisa bekerja. Isolasi menghilangkan reaksi tersebut. Pergeseran internal ini mengubah bagaimana Anda mengalami keputusan. Sebelumnya, keputusan dinegosiasikan secara internal. Apa yang akan disebabkan oleh hal ini? Bagaimana hal ini akan diterima? Apakah ini akan mengacaukan banyak hal? Sekarang, keputusan bergerak secara berbeda. Anda menilai biaya, Anda menilai waktu, Anda bertindak, tanpa debat internal, tanpa tawar-menawar emosional. Ini bukanlah kedinginan. Ini adalah efisiensi. Para ahli strategi masa lalu pernah memperingatkan bahwa para penguasa yang bergantung pada kasih sayang akan kehilangan otoritas. Kasih sayang menuntut pemeliharaan. Pemeliharaan menuntut kompromi. Isolasi mengakhiri kebutuhan akan pemeliharaan itu. Tindakan Anda berhenti menjadi sebuah pertunjukan. Mereka menjadi sebuah pernyataan resmi.
Ada juga kehilangan di sini. Isolasi melucuti identitas-identitas yang sebenarnya bukan milik Anda. Versi diri Anda yang ada agar disukai, versi yang ada agar berguna, versi yang ada agar diikut-sertakan. Melepaskan hal-hal ini bisa terasa seperti penghapusan diri. Padahal bukan. Itu adalah pemadatan diri. Saat pemadatan diri terjadi, sesuatu yang meresahkan muncul. Anda menjadi kurang terkesan oleh hal-hal yang dulu membuat Anda bersemangat, kurang tertarik pada percakapan yang dulu terasa penting, kurang toleran terhadap kebisingan emosional. Ini bukan keangkuhan. Ini adalah penyaringan. Perhatian Anda menjadi selektif. Dan perhatian adalah kekuatan. Orang-orang di sekitar Anda akan merasakan pergeseran ini tanpa memahaminya. Mereka akan mengatakan, kamu intens, kamu sulit dibaca, kamu tidak bereaksi lagi. Mereka sedang merasakan kepaduan diri. Orang yang terpecah-pecah membocorkan energi, orang yang koheren menyimpannya. Isolasi juga mengubah hubungan Anda dengan waktu. Waktu tidak lagi terasa langka, ia terasa mendalam. Jam-jam tidak lagi terinterupsi, pikiran menyelesaikan dirinya sendiri, rencana membentang melampaui kepuasan instan. Pemikiran jangka panjang menjadi alami, dan pemikir jangka panjang tidak cocok dengan sistem jangka pendek. Inilah titik bahayanya. Anda menyadari bahwa Anda bisa memasuki kembali kehidupan sosial secara berbeda sekarang, dengan menahan diri, dengan keheningan, dengan daya tawar. Namun, godaan muncul di sini. Jika Anda kembali tanpa disiplin, Anda melarutkan semua yang telah Anda bangun. Isolasi harus tetap bersifat struktural, bukan emosional. Sebuah posisi, bukan sebuah suasana hati. Anda tidak lagi dibentuk oleh kedekatan. Anda dibentuk oleh tatanan internal. Begitu tatanan itu terbentuk, ia tidak akan hilang dengan mudah, dan siapapun yang berinteraksi dengan Anda sekarang sedang berinteraksi dengan sesuatu yang kokoh. Ini hukum sunyi, bergerak tanpa suara, menahan emosi, di balik mahkota kuasa. Pada titik tertentu, isolasi mencapai batasnya, bukan karena ia berhenti bekerja, melainkan karena kekuatan yang tidak pernah menyentuh dunia akan tetap menjadi teoritis. Isolasi membangun struktur, tetapi struktur pada akhirnya harus berinteraksi. Bahayanya bukanlah masuk kembali itu sendiri, bahayanya adalah kembali ke kebiasaan lama. Kebanyakan orang kembali secara emosional sebelum mereka kembali secara strategis. Kesalahan itu menghapus segalanya. Masuk kembali dimulai dengan sebuah aturan yang langsung gagal dilakukan kebanyakan orang. Anda tidak kembali sebagai versi diri Anda yang sama. Anda tidak membawa penjelasan. Anda tidak membawa cerita. Anda tidak membawa kerentanan sebagai bukti ketulusan. Anda membawa kehadiran, bukan keintiman. Kehadiran tanpa keintiman itu mendestabilisasi. Penyesuaian pertama adalah perilaku. Anda tidak lagi menyamai energi orang lain. Ketika orang-orang bersemangat, Anda tetap terukur. Ketika orang-orang terburu-buru, Anda melambat. Ketika orang-orang berbagi terlalu banyak, Anda mendengarkan tanpa membalas berbagi. Sikap meniru perilaku orang lain atau dikenal dengan mirroring adalah bagaimana ikatan terbentuk. Merusak peniruan tersebut adalah bagaimana hierarki terbentuk. Ini samar tetapi instan. Orang merasakan ketidakseimbangan itu meskipun mereka tidak bisa menyebutkan namanya. Penyesuaian kedua adalah percakapan. Anda berhenti mengisi keheningan. Keheningan bukan lagi celah yang harus diperbaiki, melainkan sebuah kondisi yang Anda izinkan. Kebanyakan orang terburu-buru berbicara karena keheningan mengekspos mereka. Ketika Anda merasa nyaman di dalam keheningan, orang lain mulai berbicara di sekitar Anda, bukan kepada Anda. Ini menggeser pusat gravitasi. Berikutnya adalah menahan komitmen. Anda tidak berkomitmen terlalu dini. Anda tidak setuju secara refleks. Anda tidak menutup keputusan secara sosial. Anda mengatakan, saya lihat nanti. Mungkin. Mari kita periksa nanti.
Ini menjaga lini massa tetap cair. Lini massa yang kaku menciptakan ekspektasi, ekspektasi menciptakan kewajiban. Kewajiban adalah bagaimana kekuatan bocor kembali keluar. Anda juga mengubah cara Anda keluar atau pergi. Anda pergi sebelum energi mencapai puncaknya. Anda pergi tanpa penjelasan. Anda pergi tanpa residu emosional. Tidak ada perpisahan yang dramatis. Tidak ada pembenaran. Keluar lebih awal mempertahankan posisi. Keluar terlambat mengundang keintiman. Orang-orang akan merespons hal ini dengan ujian. Mereka akan meningkatkan keramahan. Mereka akan meningkatkan provokasi. Mereka akan meningkatkan daya tarik emosional. Ini bukanlah agresi, melainkan penyelidikan batasan. Mereka mencoba menemukan apakah versi lama Anda masih ada. Jika Anda bereaksi secara emosional, ujian itu berhasil. Jika Anda menjelaskan diri Anda, ujian itu berhasil. Jika Anda tetap konsisten, ujian itu berakhir. Konsistensi melelahkan penyelidikan tersebut. Aturan kritis lainnya, Anda tidak pernah memperjelas ambiguitas kecuali hal itu menguntungkan Anda. Jika orang salah memahami jarak Anda tidak terburu-buru untuk mengoreksinya. Kesalahpahaman menciptakan ruang, ruang menciptakan kehati-hatian, kehati-hatian itu berguna. Kejelasan lebih menguntungkan orang lain daripada menguntungkan Anda. Pola bicara Anda juga berubah. Anda berhenti menarasikan penalaran Anda berhenti menawarkan konteks, Anda berhenti mengubah pernyataan menjadi percakapan. Anda mengatakan apa yang perlu, Anda berhenti di situ. Orang lain akan mengisi sisanya dengan proyeksi mereka sendiri. Proyeksi adalah pengaruh yang tidak harus Anda kelola. Para ahli teori politik klasik sangat paham bahwa para penguasa kehilangan otoritas bukan melalui kekejaman, melainkan melalui paparan yang berlebihan. Paparan mengundang keakraban, keakraban mengundang hak istimewa mengundang tantangan. Jarak mencegah ketiganya. Saat Anda bergerak dengan cara ini, sesuatu yang dapat ditebak terjadi. Beberapa orang memudar, tidak dengan marah, tidak secara dramatis. Mereka hanya kehilangan minat. Ini bukanlah kehilangan. Ini adalah penyaringan. Mereka yang membutuhkan akses untuk merasa relevan tidak dapat beroperasi dalam jarak jauh. Yang lain beradaptasi. Mereka menjadi lebih formal, lebih presisi, lebih berhati-hati. Mereka berhenti mengasumsikan kredit emosional. Ini bukanlah rasa hormat dalam arti moral. Ini adalah pengakuan atas batasan diri. Keuntungan terbesar Anda pada tahap ini adalah keterbalikan. Anda bisa pergi lagi kapan saja. Tidak ada penjelasan yang terutang, tidak ada jembatan yang dibakar, tidak ada utang emosional yang menumpuk. Pintu keluar tetap utuh, dan pintu keluar adalah kekuatan. Seiring waktu, interaksi berhenti menguras energi Anda karena Anda tidak lagi menyerap orang lain. Anda tidak mengatur suasana hati mereka. Anda tidak melunakkan reaksi mereka, Anda tidak memperhalus ketidaknyamanan mereka. Anda hadir, tetapi tidak terikat. Ini hukum sunyi, bergerak tanpa suara, menahan emosi, di balik mahkota kuasa. Pada tahap ini, sesuatu yang tidak dapat diubah telah terjadi. Anda tidak lagi mempraktikkan isolasi, Anda tidak lagi mengusahakan jarak, Anda tidak lagi memutuskan kapan harus menarik diri, dorongan untuk menarik diri itu sendiri sudah hilang. Yang tersisa adalah posisi internal yang tetap, yang tidak bergeser ketika orang masuk atau keluar dari hidup Anda. Ini bukan lagi soal disiplin, melainkan sebuah orientasi. Kebanyakan orang hidup di dalam gravitasi sosial tanpa menyadarinya. Mereka merasa ditarik menuju kesepakatan, ditarik menuju respons, ditarik menuju partisipasi. Ketika keheningan muncul, mereka terburu-buru mengisinya. Ketika ketegangan muncul, mereka terburu-buru melunakkannya. Ketika jarak muncul, mereka terburu-buru menutupnya. Mereka menyebut ini sebagai menjadi manusia, padahal bukan,
Itu adalah dikendalikan. Hidup di luar gravitasi sosial means, Anda tidak lagi mengalami tarikan-tarikan ini sebagai sebuah perintah. Anda merasakannya, tetapi mereka tidak menggerakkan Anda. Sebuah pesan tiba, Anda tidak merasa urgensi. Sebuah reaksi terbentuk, Anda tidak merasa terpaksa untuk menyelesaikannya. Sebuah kesalahpahaman muncul, Anda tidak merasa berkewajiban untuk mengoreksinya. Ini bukanlah ketidakpedulian. Ini adalah non-reaktivitas, dan non-reaktivitas menakuti sistem yang dibangun di atas pertukaran emosional. Pada level ini, orang tidak lagi tahu bagaimana mengategorikan Anda. Anda tidak memusuhi, Anda tidak hangat, Anda tidak menjauh dengan cara yang dramatis, Anda hanya tidak terpancing atau terkait. Karena setiap sistem sosial bergantung pada kail-kail. Persetujuan, rasa takut, kepemilikan, pengakuan. Begitu kail-kail itu larut, daya tawar pun lenyap. Sesuatu yang samar mulai terjadi di sekitar Anda. Orang-orang melambat, tidak secara sadar, tidak secara sengaja. Mereka lebih mengukur diri mereka sendiri. Mereka memilih kata dengan lebih hati-hati. Mereka ragu-ragu sebelum mengasumsikan akses. Bukan karena Anda menuntutnya, melainkan karena mereka tidak bisa memprediksi konsekuensi dari melanggar batasan yang tidak pernah dijelaskan. Ketidakpastian memaksa adanya kehati-hatian. Kehati-hatian menulis ulang hierarki. Pada tahap ini, Anda berhenti merasa perlu mengatur orang lain. Anda tidak mengoreksi mereka. Anda tidak melatih mereka. Anda tidak menegakkan aturan. Konsistensi Anda yang melakukan pekerjaan itu. Orang-orang akan beradaptasi atau mereka akan hanyut keluar dari relevansi. Kedua hasil tersebut menguntungkan Anda. Para pemikir taktik kekuasaan memahami bahwa bentuk kekuatan yang paling aman bukanlah rasa takut atau cinta, melainkan kemandirian dari keduanya. Cinta menuntut pemeliharaan, rasa takut menuntut penguatan, kemandirian tidak menuntut apa-apa, itulah mengapa ia bertahan lama. Hidup di luar gravitasi sosial juga membutuhkan penerimaan atas konsekuensi yang tidak pernah hilang. Anda tidak akan pernah merasa tertanam sepenuhnya lagi di dalam kelompok. Kelompok akan terasa sementara, emosi bersama akan terasa dangkal, kegembiraan kolektif akan terasa jauh. Ini bukan keangkuhan, ini adalah pemisahan struktural. Sesuatu sistem saraf Anda tidak lagi disetel untuk validasi kelompok. Banyak yang salah mengira ini sebagai kekosongan, padahal ini bukan kekosongan, melainkan keheningan tanpa kecemasan, dan keheningan tanpa kecemasan itu langka. Anda juga menjadi lebih sulit dimanipulasi daripada yang Anda duga, bukan karena Anda waspada, melainkan karena manipulasi membutuhkan momentum emosional. Rasa bersalah membutuhkan respons, rasa malu membutuhkan keraguan diri, tekanan membutuhkan urgensi. Anda tidak lagi menyediakan kondisi-kondisi tersebut. Upaya manipulasi pun runtuh di udara. Anda akan melihat orang-orang menggambarkan Anda secara samar sekarang. Mereka tidak akan mengatakan Anda kuat, mereka tidak akan mengatakan Anda mengintimidasi, mereka akan mengatakan, dia sulit dibaca, dia berbeda, dia menjaga jarak. Bahasa runtuh ketika pola-pola yang akrab gagal dilakukan. Tidak ada pertunjukan di sini. Anda tidak memupuk misteri. Anda tidak menandakan dominasi. Anda tidak memasang postur kekuatan. Postur adalah kompensasi. Anda tidak lagi melakukan kompensasi. Pada titik ini, keputusan Anda tidak lagi terasa berat. Mereka terasa bersih. Anda tidak terlalu memikirkan konsekuensi secara sosial. Anda tidak melatih penjelasan. Anda tidak mencari kesepakatan. Anda menilai, Anda bertindak, Anda melangkah maju. Ini bukanlah kecerobohan. Ini adalah kedaulatan diri. Kekuatan di sini terasa sunyi dan sangat meresahkan bagi orang lain karena ia tidak mengumumkan dirinya, karena ia tidak bernegosiasi, karena ia tidak meminta izin untuk eksis. Anda tidak mencoba mengendalikan siapapun. Anda hanya tidak lagi dapat dikendalikan. Inilah mengapa menjadi sendirian itu berbahaya, bukan karena ia memisahkan Anda dari orang-orang, melainkan karena ia memisahkan Anda dari pengaruh,
dan pengaruh adalah tempat di mana kebanyakan orang kehilangan diri mereka sendiri tanpa menyadarinya. Tidak ada akhir yang dramatis dari jalan ini. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada validasi, tidak ada penonton. Hanya ada keheningan, dan dari keheningan, setiap langkah yang menentukan menjadi mungkin dilakukan. Ini hukum sunyi, bergerak tanpa suara, menahan emosi di balik mahkota kuasa. Saat dunia berisi mengejar validasi, kita membangun benteng menguasai dimensi. Hukum sunyi, jangkarkan jiwamu, biarkan keningan mematahkan musuhmu. Lagu ini bukan hiburan, ini adalah standar mutlak. Menonton tidak mengubah apapun. Penegakan hukum diri yang membuatmu tegak. Kau mau terus menjadi spons yang menyerap tekanan, atau menjadi batu karang yang memberikan hantaman? Garis batas sudah ditarik. Hukum sunyi dimulai sekarang.